bucin karena kita sekarang live di mana di belakang kamera ini ada 2000 pengajar praktik dan perwakilan dinas satu provinsi NTB. Kita tepuk tangannya buat ini. Terima kasih. Sekarang saya bersama Bapak yang sungguh humble, rendah hati dan senyum-senyum terus. Saya lihat beliau aja belum kenal tapi udah tenang banget hati saya. Saya lupa cicilan. Pak Suhur SPD. Pak, apa kabar? Pak, kenalin dulu dong Pak, Bapak ini siapa? Biar teman-teman tahu nih pemirsa YouTube. Karena pemirsa YouTube kita tuh biasanya calon-calon bergerak yang penasaran BGB itu punya apa sih? Jadi mereka pasti pengen tahu dulu ini Pak Suhur itu siapa? Boleh Pak? Silakan perkenalan. Baik, terima kasih ya. Jadi saat ini saya CGP guru di angkatan 2 Kabupaten Lombok Barat. Nama saya Muhammad Suhur. Saya ketika menjadi seorang CGP dulu di angkatan kedua nasional dan angkatan pertama untuk Kabupaten Lombok Barat. Nah, ketika itu saya masih guru dan mengajar di SDN 3 Musalam, daerahnya yang sekitar kita gunung gitu, dekat kantor bupati lah. Oke. Ya. Saya tuh selalu punya satu pertanyaan pembuka kalau di podcast Kupas Tuntas di Balai Guru Penggerak NTB. Pertanyaannya adalah Bapak siapa punya guru favorit nggak sih pas sekolah dulu dan kenapa? Ada. Coba ceritakan. Ya, guru favorit saya itu namanya Pak Ahyar. Pak Ahyar. Iya. Jadi saya kenal guru itu saya di sekolah itu waktu SD. Jadi artinya ketika saya di kelas 6 saat itu kita tidak punya guru. Saya merasakan pada saat itu tidak punya guru seperti anak ayam yang gak ada yang benar pernah lari dan dia datang untuk kita. Jadi yang paling Bapak ingat apa dari Pak Ahyar? Dia orangnya ramah, jangan marah. Saat itu yang saya lihat karena kalau di pikiran saya yang saya lihat cuma Bapak yang lain. Iya, yang lain itu. Berarti karena Bapak punya guru favorit Pak Ahyar ya, yang jarang marah, menenangkan. Bapak ingin dikenang dong pastinya oleh murid-murid Bapak sebagai guru sosok seperti itu. Wow, keren. Mudah-mudahan Pak Ahyar selalu sehat ya Pak Ahyar. Ini ada mantan muridnya yang sudah top banget. Oke, Pak Suhur, ngomong-ngomong soal perjalanan Bapak hingga sekarang menjadi PLT kepala sekolah ya. Iya, benar sekali. Ceritain dulu Pak, karena masih banyak yang sanksi di luar sana. Emang iya beneran tuh si Permendikbud 40 itu beneran terimplementasi, beneran aku guru hingga sekarang jadi bisa jadi kepala sekolah dan lainnya. Boleh Pak ceritain dari awal? Benar sekali ya. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana perjalanan saya ketika awalnya. Sebenarnya saya menjadi seorang guru penggerak itu dijebak sebenarnya. Coba boleh siapa Pak? Sebutin Pak, biar saya samperin orangnya. Ya, ini bisa dilihat dijebak sama kepala sekolah sendiri. Jadi pada saat itu kepala sekolah sendiri dia termasuk sekretaris K3S Kecamatan Brung. Saya akan jempol kepada Bapak Kepala Sekolah saya itu Pak Nasir. Kalau ada sesuatu dia selalu mengorbitkan anaknya dari yang lain. Salah satunya saya. Sehingga saya dapat rekomendasi dari K3S dan tanda tangan dari pengawas untuk rekom daftar CGP itu jadi saya daftar. Dan saya tidak tahu CGP itu mau kemana dan bagaimana saat itu. Jadi kalau Pak dari kepala sekolah bukan tahu dari sosial media dan lainnya. Dari kepala sekolah. Saya tidak tahu, saya bukan orang yang banyak melihat itu. Iya. Dan akhirnya jebakan itu membawa Bapak ke titik yang luar biasa. Titik luar biasa ya. Iya. Bapak Ibu dengerin. Guru penggerak itu memang menjadi titik awal yang perjalanan luar biasa seorang guru. Oke Pak, boleh diceritain lagi. Jadi saya mendaftar di sana dan saya bukan tipe orang yang banyak komunikasi orang lain yang bisa bersosialisasi baik berkomunikasi dengan di CGP ini kita diajarkan banyak hal, terutama di RMS itu menuntut kita untuk bisa segala hal, segala macam kegiatan. Jadi tuntutan di RMS itu menggunakan skill kita. Secara tidak langsung mau tidak mau
kita bisa jadinya. Gitu. Yang paling utama ketika lokakarya itu yang paling enak, semua peserta harus bisa bicara, Pak. Semua bukan satu dua yang mungkin pasif atau malu. Saya termasuk tidak pasif banget. Ya. Tapi di sini saya terasa lebih bisa berkomunikasi. Betul. Itu yang paling utama. Dulu kan paling kalau komunikasi di depan maksimal di KKD. Kalau udah di KKD itu ratusan orang loh. Jadi kita udah terbiasa duduk enak ngobrol luar biasa. Itu kelebihan dari seorang CGP. Jadi luas Pak yang lebih Terus luas. luas, enak kita berbicara sama orang lain. Dan akhirnya program guru penggerak selesai Bapak jalani, terus naik sedikit atau naik banyak tuh ketika akhirnya sekarang menjadi pengajar praktik? Naiknya itu signifikan, banyak sekali. Yang paling utama adalah kemampuan komunikasi bagus. 12 bulan digembleng lewat LMS, lewat pendampingan individu, lewat lokasi ya. Kita memiliki mental yang kuat dan semangat yang bagus. Dan setelah selesai ketagihan untuk kembali. Serius ketagihan? Ketagihan banget. Di saat banyak orang yang Iya, serius. Saking ketagihan saya ikut daftar PP. Saya nggak nyangka dari teman-teman kita CGP 71 itu terpilih 19 wow, keren juga, mantap. Pak, tapi kan kalau Iya. bicara aktor-aktornya dari program Pendidikan Guru Penggerak, kan kita juga pas masa Bapak jadi guru penggerak atau di CGP, itu kan ada pengajar praktik, ada fasilitator. Selain itu juga ya pasti ada teman-teman yang mendukung lah ya. Benar. Itu bagaimana peran aktor itu yang Bapak hingga akhirnya membuat Bapak ketagihan? Karena kan itu tetap kita kan hubungan sama manusia ya Pak ya, pastinya kan ada interaksi. Jadi saya masih penasaran pengen menggali ini apa yang bikin ketagihan sebenarnya? Sebenarnya yang bikin ketagihan adalah tugas kita yang pertama ya. Jadi kita terbiasa untuk setiap hari itu ada tugas yang harus kita selesaikan. Jadi kayak apa ya? Mengikuti CGP itu kita punya pola hidup yang baik loh. Artinya pola hidup yang baik ini bisa ada tidak ada orang kita bisa berkembang. Itu yang bikin ketagihan. Yang bikin ketagihan yang lebih bagus lagi adalah ketika kita mengerjakan BP. Di mana? Di lokakarya. Jadi di lokakarya itu ilmunya banyak. Ilmu sedikitnya, terus ilmu bagaimana kita bermain dengan yang lain gitu. Stresnya kita 1 bulan terbayar loh setiap lokakarya. Itu yang enak. Itu yang bikin saya tuh ketagihan. Pak ya, oke. Mungkin nanti kita perlu podcast di lokakarya langsung kali ya. Benar. Biar kelihatan nih emosi-emosi positif pertama. Pak, ketika akhirnya Bapak setelah guru penggerak jadi PP terpilih lagi Iya. itu lalu lanjut ke akhirnya si format debut itu terimplementasi. Boleh ceritain dulu nggak? Itu ada jalan seperti apa tuh hingga ya? Baik, jadi 12 bulan kita lalui dan saya melaluinya dengan luar biasa. Saya punya teman baru. Pak, 12 bulan apa 9 bulan? 12 bulan. Kenapa saya katakan 12 bulan? Saya terima sertifikat Januari 2022. Dan sertifikat itu ajaib loh. Gimana sertifikatnya Pak? Ajaib. Nah loh, sertifikat ajaib itu bisa apa ya? Apa itu ajaib? Maksudnya dia membawa Bapak ke level. Kenapa saya katakan ajaib? Pertama ya. Jadi itu sertifikat salah satu yang sekarang sudah dibukukan menjadi Permendikbud Ristek nomor 40. Jadi teman-teman itu salah satu persyaratan menjadi seorang kepala sekolah adalah memiliki sertifikat tersebut. Ya. Itu salah satunya. Hal lain yang bisa saya rasakan ketika memiliki sertifikat ini adalah ketika saya ingin menjadi seorang guru pamong. Yes. Sekali upload sertifikat langsung lulus. Dengan sertifikat Guru penggerak. Wow, patut dicoba. Iya, Patut seperti itu ya. menjadi motivasi yang kuat buat teman-teman yang akan mendaftar dan mungkin masih juga yang akan 8, 9, 10 Pak ya? Iya, benar sekali. Wow. Ada tunjangan dari sertifikat guru penggerak bagi Yes. teman-teman yang ikut PPI. Jadi yang ikut PPI dalam jabatan, itu mereka dibebaskan dari namanya kupon, buat tugas-tugas rumit, dan Bisa ya? bisa. Itu kelebihannya, keistimewaannya.
Sehingga saat ini sakti siapa yang nggak mau 2 bulan kerja batik tulang sesuai tugas dia mencari UP lulus dapat sertifikat seorang profesional sebagai guru. Wow. Gimana nggak sakti kan? Betul. Tapi kan kita juga bicara proses seleksinya. Jelas lah, itu yang berat. Pelatihan itu kan fase yang mungkin kita bisa bilang ratusan jam, Pak ya. Otak-atik LMS dan lainnya. Oke. Nah, hingga akhirnya Bapak sekarang ada pada posisi kepala sekolah. Terus muda loh Bapak jadi posisi kepala sekolah. Benar, mudah sekali. Berarti kita bisa bilang teman-teman di dinas sangat mendukung dan aware sama peraturan Kemendikbud, Pak ya. Iya, sebagai contoh di Kabupaten Bogor kami juga ada Kabit dan kita itu semacam sudah di list. Jadi kalau ada yang ini masuk. Dan itu yang masuk list dari atas ke bawah rata-rata yang punya sertifikat guru. Wow, patut kita apresiasi teman-teman di Lombok Barat Nah, Pak, sekarang tanya terakhir kita mau salam anak ini sudah cukup sakti, sudah berisi banget yang membara teman-teman yang masih maju mundur daftar ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, selanjutnya apa? What next Bapak sebagai pengajar praktik sekarang pengajar praktik ya, dan juga sebagai guru penggerak selanjutnya apa? Apalagi sekarang sebagai Pak, selanjutnya apa Pak? Seperti teman-teman yang lain, saya ingin mengikuti jejak senior. Saya akan berusaha dari PP ini akan langsung ke fasilitator. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau tidak, masih ada jalur-jalur mengembangkan diri yang lain, bisa ke instruktur, bisa ke yang banyak itu asesor, banyak dikejar karena apa? Sertifikatnya lebih satu juga gitu. Oke. Ya nanti soalnya kita akan lanjutkan di sana. Dan pesan saya nih, jangan takut ikut guru penggerak. Karena mengikuti guru penggerak ini adalah sebuah jalan untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi diri, sehingga Bapak Ibu jangan yang namanya malu, yang kedua malas, dan yang ketiga tidak mau berbuat. Dengan mengikuti guru penggerak ini seperti sekali, jangankan sekali ya, satu modul kita lalui di CGP di LMS itu bakalan ketagihan, misalkan sampai modul 3. Saya berjanji itu. Dijamin ya Pak. Dijamin. Ketagihan dijamin dari lagi kok memang. Enggak jadi ketagihannya pertama, wow ada sesuatu yang baru. Jadi di setiap LMS di setiap materi itu baru dan baru sampai pada saatnya nanti dia menjadi seorang pemimpin pembelajar yang baru. Itu kan tadi pertanyaan sebelum mau terakhir banget. Kalau tadi kan saya tadi membacanya itu apa yang Bapak tunjukkan untuk diri ya, saya ingin menjadi instruktur. Pasti berdampak juga kepada sekeliling atau lingkungan. Tapi untuk komunitas atau di sekolah Bapak sendiri sebagai kepala sekolah dan apa kira-kira yang seru-seru mau dibuat ya, atau membudayakan akhirnya? Iya, kalau di sekolah sendiri ya mungkin secara pribadi ya. Jadi karena kita di PMTK di tempat yang baru yang usianya masih usia apa ya cukup jauh lah gitu ya. Saya lebih kepada bagaimana memberikan hak kepada mereka untuk belajar. Artinya yang belajar seorang siswa itu harus dikasih benar-benar haknya harus diberikan. Setelah lama belajar, gurunya harus ada di sana. Bagaimana caranya? Mereka harus belajar. Itu awal yang baik ya. Awal yang baik. Dan itu semua bisa terjadi kalau saya mengawali. Mereka akan melihat saya. Jadi ya mau tidak mau dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak kalau masih jadi guru mungkin yang penting tidak terlambat masuk kelas gitu. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu Pak. Ya paling tidak kita paling telat itu bersama dengan penjaga sekolah lah sama-sama bisa berbahasa. Kita bicara setengah 7. Iya. Ya paling tidak ya 7 kurang 15 ya. Itu hal yang simpel dan sangat bisa dilakukan ya. Dan perannya besar sekali untuk guru, untuk siswa karena akan membuat budaya positif itu timbul dengan sendirinya. Yes, budaya positif.
iya kondisi yang sudah berubah gitu. Dan tantangan yang luar biasanya adalah ada usaha karena orang baru akan menghadapi situasi yang baru. Yang sama. Oke. Dan 1 bulan kalau Ya, pokoknya Bapak sudah mencoba, Sudah. itu sudah memberi dampak positif, budaya positif, hal yang Iya. kecil tapi jadi budaya positif akhirnya bisa Iya. hingga semakin kuat di dalam dulu Pak ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir banget Pak, janji. Kami BGP kan sebagai pelaksana program pendidikan guru Iya. juga. Ada pesan nggak untuk kami untuk ke depan ini supaya kami mungkin lebih menyentuh teman-teman di lapangan atau lebih satset mungkin Bapak punya pesan? Kalau Harapan. ya kalau untuk BGP itu harapan saya adalah seperti kata teman-teman itu bahwa guru-guru gerak ini adalah aset loh. Aset yang nyata yang bisa diberdayakan yang sudah apa ya tidak dibalikan kembali. Sekarang tinggal BGP sebagai satu-satunya yang akan mengelola kami. Komunitas-komunitas yang ada di kabupaten kota seprovinsi NTB ini setelah mereka karena mereka punya program banyak BGP. Dan insya Allah kalau BGP bergerak, komunitas bergerak, seprovinsi NTB akan besar. Oke, siap tuh Pak, banyak yang jadi saksi di podcast kita kali ini, jadi mudah-mudahan kita bisa semakin sinergi dan kolaborasi. Terima kasih Pak Suhur atas waktunya sharing. Guys, cuma 15 menit tapi daging banget percakapan kita kali ini. Pak Suhur mungkin dari dulu ke kamera. Terima kasih teman-teman Pantas Podcast. Podcast Pantas, sampai kembali. Sampai jumpa dan terima kasih. Yuhu, thank you Pak ya. Udah? Mohon maaf kurang lebihnya pasti dijamin garing. Terima kasih Pak Suhur.